Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya mengenai perancangan sistem minimarket menggunakan metode prototyping. Yang pertama ada Mia Anggita Saragi, Qur'ani Awaliana, Muhammad Nurafi, dan saya Kelvinaria Firmansyah sebagai moderator. Ya, langsung saja ke pembahasan pertama yang dibawakan oleh Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qur'ani Awaliana. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi 1 dan materi 2. Yang pertama itu ada materi 1 yaitu tentang definisi perancangan sistem. Nah, apa sih di sini yang dimaksud dengan perancangan sistem itu? Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses prosedur untuk mendukung operasi sistem. Nah, tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem serta memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada programmer dan ahli-ahli yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam perancangan sistem itu ada juga disebut dengan konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem itu adalah suatu sistem terdiri dari sistem-sistem bagian. Nah, masing-masing subsistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil atau terdiri dari komponen-komponen interaksi dari subsistem sedemikian rupa. Yang kedua itu ada bentuk umum sistem. Bentuk umum sistem itu adalah terdiri dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Dalam bentuk umum sistem, ini terdapat satu atau lebih masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran. Materi yang kedua yaitu adalah model prototyping. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu model prototyping. Metode prototype atau biasa kita sebut dengan prototyping adalah metode pengembangan sistem yang didasarkan pada konsep working atau model kerja. Tujuannya adalah mengembangkan model atau desain menjadi sistem jadi dengan menggunakan metode prototyping. Proses pengembangan sistem akan menjadi lebih cepat dan menghabiskan biaya yang relatif lebih rendah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C yaitu tahap-tahap metode prototyping. Yang dimana pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, kedua yaitu membangun prototyping, yang ketiga yaitu evaluasi prototyping, yang keempat itu pengkodean sistem, yang kelima itu menguji sistem, keenam evaluasi sistem, dan 7 penggunaan sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D yaitu kelebihan dan kekurangan metode prototyping. Yang dimana yaitu kelebihannya adalah 1. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam membangun sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pembangunan sistem. Kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkan. Yang keenam, biaya yang relatif lebih murah. Adapun kekurangan prototyping adalah 1. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk yang jangka waktu lebih lama. Yang kedua yaitu prototyping biasanya ingin cepat melaksanakan proyek, sehingga penggunaan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang ketiga yaitu hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwafi. Saya akan menjelaskan prosedur perancangan penjualan. Pelanggan akan datang ke toko minimarket untuk melakukan pembelanjaan. Setelah memilih barang atau produk yang ingin dibeli, kemudian pelanggan datang ke kasir untuk mulai pembayaran. Kasir mulai mengecek harga barang melalui sistem barcode atau sistem komputer secara otomatis akan menampilkan harga barang tersebut
dan akan menampilkan diskon jika ada. Setelah selesai, struk akan dicetak. Secara otomatis semua hasil penjualan akan direkap pada sistem komputer. Admin akan mengetahui barang apa saja yang dibeli oleh pelanggan, berapa jumlah harga barang pelanggan tersebut, dan berapa kembalian uang pelanggan jika pelanggan memberikan uang lebih. Di komputer admin telah tersimpan hasil penjualan. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kami adalah perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem serta memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer dan ahli-ahli terlibat di dalam.